gunung yang paling mistis di Pulau Jawa dan yang paling ramai saat satu suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi di sini. Hari ini gua akan bercerita tentang vlog petualangan gua ke gunung yang paling ramai saat satu suro, yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu ini adalah gunung yang membelah dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur langsung berbatasan dengan Magetan dan Provinsi Jawa Tengah yang langsung turun ke Solo. Singkat cerita, Gunung Lawu ini adalah gunung yang memang sangat ramai jika didaki saat malam satu suro. Gunung Lawu memang terkenal dengan gunung yang paling mistis di tanah Jawa. Ada mitos yang menyatakan kalau di Gunung Lawu ini tempat moksanya Prabu Brawijaya. Gua harus menghormati mitos yang ada di Gunung Lawu. Singkat cerita, tahun 2001 setelah gue mendaki Gunung Ciremai, pendakian kedua gue adalah Gunung Lawu. Inilah perjalanan pertama gue ke luar Jawa Barat. Di saat itu ada seorang temen gue yang mempunyai kampung di Magetan. Beberapa temen gue mempunyai rencana untuk mendaki Gunung Lawu. Dan pula ada salah satu temen gue yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu di saat satu suro. Ia menyatakan Gunung Lawu itu jika kita mendaki saat malam satu suro itu sangat ramai. Ada pedagang, ada warung, dan banyak pertapa-pertapa yang juga ikut hadir di Gunung Lawu. Karena mereka mempunyai niat spiritual kenapa mereka ingin datang ke Gunung Lawu. Akhirnya jiwa pendaki gunung gue udah mulai terbentuk dan akhirnya gue putuskan kita berangkat ke Gunung Lawu. Disinilah petualangan gue dimulai. Singkat cerita, gue menggunakan kereta api. Gue tidak langsung ke kaki Gunung Lawu. Gue naik kereta turun di Madiun. Di saat itu pertama kali di dalam hidup gue menginjakkan kaki di tanah Jawa Timur. Akhirnya kami pergi ke rumah salah satu temen gue yang ada di Magetan. Karena sekalian mendaki gunung, sekalian pulang kampung. Kami beristirahat di rumah temen gue, tapi tidak menginap. Setelah mengumpulkan perbekalan, temen gue juga minta izin ke orang tuanya untuk berangkat. Akhirnya dari Magetan gue menuju Telaga Sarangan. Gue nggak tahu Telaga Sarangan itu apa. Ternyata temen gue bilang Telaga Sarangan ini adalah objek wisata, suatu telaga yang ada di kaki Gunung Lawu. Beranjaklah gue siang itu ke Telaga Sarangan. Sesampainya di Telaga Sarangan sudah mulai maghrib. Dan seingat gue itu ada simpangan ke suatu air terjun di Telaga Sarangan. Tapi gue tidak sempat untuk mengunjungi air terjun tersebut. Nah, di Telaga Sarangan ini gue juga sempat menyicipi sate kelinci khas Telaga Sarangan. Keesokan paginya gue lihat Telaga Sarangan itu ramai sekali. Ini H-1 sebelum satu suro, pas liburan pula lagi. Jadi gue lihat Telaga Sarangan sangat ramai. Di situ ada speedboat. Di Telaga Sarangan itu juga gue ingat banget ada suatu pulau kecil dan ramai sekali orang dan juga banyak villa. Setelah kami berkemas, akhirnya gue pergilah naik mobil, ada mobil charteran mengantarkan gue ke Cemoro Sewu. Jadi jalur yang gue pilih saat ingin mendaki Gunung Lawu ini adalah Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ini ada di Jawa Timur. Jadi ada dua jalur saat itu yang paling lazim dilalui. Pertama adalah Cemoro Sewu, kedua adalah Cemoro Kandang di Jawa Tengah. Dan kedua jalur ini hanya dipisah oleh jembatan saja. Enaknya naik Gunung Lawu karena gunung ini di tengah-tengah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dilintasi oleh jalan yang cukup tinggi, sehingga mendaki Gunung Lawu ini tidak begitu banyak menghabiskan energi seperti kita mendaki dari kaki gunung yang paling bawah.
setelah di Cemoro Sewu, akhirnya gue mendaftar dan membeli tiket masuk untuk mendaki. Saat itu ramai sekali para pendaki yang ingin naik Gunung Lawu. Seperti gue lihat beberapa hari yang lalu, gue lihat di Gunung Lawu itu orang yang mau mendaki banyaknya minta ampun. Hampir mirip dulu waktu gue mau mendaki. Tapi saat itu diisi oleh banyak pertapa dan orang-orang yang memang mencari nilai spiritual pada saat malam satu suro. Akhirnya siang itu gue memutuskan untuk naik. Temen gue bilang perjalanan ke Gunung Lawu itu mungkin sekitar 4 atau 5 jam. Mendakilah gue pelan dan beramai-ramai dengan orang yang ingin naik ke Gunung Lawu. Banyak macam pendaki gunung saat itu. Ada yang menggunakan kelonong-kelonongan sapi, ada yang menggunakan tape recorder, bernyanyi sepanjang jalan, entah itu lagu Jawa, lagu dangdut, dan banyak juga gue temuin para pedagang yang ikut naik ke atas Gunung Lawu. Gue pikir ini gunung ramai, dan gue pikir ini gunung mistisnya itu hilang dengan ramainya orang. Gue meminum minuman berenergi yang mengandung taurin sehingga memberikan efek yang sangat lelah pada saat gue mendaki gunung. Gue beristirahat banyak sekali saat gue mendaki Gunung Lawu. Jalurnya tidak se ekstrim jalur Gunung Ciremai, tapi karena minuman berenergi ini mempunyai efek juga kepada diri gue sehingga gue juga nggak bisa berjalan terlalu cepat. Ini adalah pengalaman berharga. Akhirnya sampailah gue di pos 4. Di pos 4 situasi saat itu berubah menjadi mendung dan kabut. Tak lama hujan pun turun dengan lebatnya. Akhirnya di pos 5 gue membuka tenda di satu pinggiran tebing yang tidak begitu landai. Nah di situ gue berlindung dan kebetulan tenda yang gue gunakan itu adalah tenda pramuka. Kami kedinginan di dalam tenda tersebut karena memang peralatan gue memang masih terbatas. Walaupun gue udah nggak gembel saat itu. Gue udah menggunakan sendal gunung, gue udah menggunakan tas carrier yang cukup lumayan, dan gue membawa jaket. Nah, dan gue juga udah membeli sleeping bag saat itu, yang memang gue persiapkan untuk mendaki Gunung Lawu. Dan sleeping bag ini selalu gue pakai ke mana gue pergi. Dan sleeping bag itu masih ada di gue sekarang. Oke, setelah malam menjelang, tiba-tiba cuaca berubah menjadi cerah. Hujan pun sudah mulai berhenti, tapi cuaca masih sangat dingin. Gue nggak berani keluar tenda karena memang sangat dingin. Temen gue mencoba untuk keluar tenda dan dilihat di Gunung Lawu itu kayak pasar, ramainya minta ampun dan sungguh ramai. Setelah gue makan malam saat itu hanya berbekal mie instan dan temen gue juga menyempatkan untuk membeli nasi. Kebetulan ada jualan yang sedang membuka warung di situ. Pakaian gue banyak juga basah kuyup, tenda gue bekas hujan basah kuyup dan lain-lain. Keesokan paginya bangunlah gue untuk pergi ke puncak Gunung Lawu. Dari pos 5 itu menuju puncak Gunung Lawu tidak begitu jauh karena puncak Gunung Lawu itu ada di Argodumila. Nah, setelah gue berjalan melihat hamparan luas Gunung Lawu, disitulah gue melihat ramainya orang di Gunung Lawu. Tak sengaja gue menyinggahi suatu gua Jolotundo. Nah, gue bertanya ke kuncen tersebut setelah gue menghirup aroma dari kemenyan yang dibakar, dupa yang dibakar. Gue bertanya, ini ada kisah apa di balik gua Jolotundo? Gua Jolotundo ini ternyata tempat moksanya Prabu Brawijaya saat itu. Dan gue sedikit mendengarkan cerita sang kuncen saat itu. Setelah itu gue melanjutkan perjalanan ke Argodumila. Di puncak Gunung Lawu, gue sangat terkejut. Orang sangat ramai mengitari puncak Gunung Lawu. Tonggak semen yang dibuat oleh orang, terus di sekelilingnya dipenuhi oleh sesajen serta dupa. Gue kaget bukan kepalang. Dan untuk mendapatkan foto saat itu, gue mencoba naik berdiri di depan tongkat itu dan difoto oleh temen gue. Dan gue nggak menyangka kalau itu sebenarnya dilarang sebenarnya, tapi ya udahlah, udah terjadi kan. Setelah itu, gue melihat pemandangan yang sangat eksotik. Kita bisa melihat kota Solo, kita bisa melihat kota Magetan dari puncak Gunung Lawu. Kebetulan pagi itu cuaca sangat cerah sekali. Setelah itu, gue balik ke tenda. Gue ingat di puncak Gunung Lawu itu ada warung. Warung itu bersebelahan dengan Sendang Derajat. Tempat tinggalnya atau tempat singgahnya para pendaki, para pertapa yang ingin stay di Gunung Lawu. Nah, setelah gue turun, akhirnya gue turun kembali ke Cemoro Sewu. Dari Cemoro Sewu, gue melanjutkan perjalanan ke Solo. Jadi gue tidak pulang lewat Madiun lagi. Gue akhirnya ke Solo. Dari Solo, gue menaikin kereta menuju
Jakarta. Itulah petualangan gua ke Gunung Lau, dimana gue bilang Gunung Lau ini adalah gunung yang sangat eksotik, berbau mistik, tetapi juga ramai sekali. Beberapa temen gue juga pernah bercerita Gunung Lau ini mistisnya itu akan tercium kalau Anda mendaki gunung ini dalam kondisi sangat sepi, dan itu sangat berbahaya. Oke guys, thank you sudah watching vlog petualangan gue kali ini ke gunung paling mistis di Pulau Jawa. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen di channel gue ini. Karena ini adalah bagian dari perjalanan gue. Gue mencoba untuk mengingat kembali apa yang menjadi perjalanan gue dahulu, dan gue videokan berbentuk vlog. Kisah ini memang kisah nyata, terekam jelas di gue. Thank you, see you di next petualangan gue yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.